hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung yang Allah muliakan, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Persada TV, Niaga TV atau TV-TV lain, para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, juga para anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji dan umrah di bawah pengelolaan Mumtaz Travel dan Nasratul Ummah Travel di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kita sedang membahas bagaimana cara menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang diharamkan, sebagai salah satu upaya menjaga pos-pos perbatasan dari negeri jiwa kita agar tidak diselundupi oleh setan yang akan mengobrak-abrik bagian inti dari jiwa kita, yaitu hati kita. Indra kita adalah pos-pos penjagaan yang harus dijaga secara ketat. Dari sanalah setan masuk, termasuk lisan kita. Di dalam menggoda manusia, setan itu mengerahkan berbagai macam cara agar tetap bisa masuk dan mengobrak-abrik pertahanan dari jiwa kita. Dan salah satu cara yang dilakukan oleh iblis laknatullahi alaih, ketika dia berpesan kepada tentaranya, kepada anak cucunya, kepada para pengikutnya dari kalangan bangsa jin. Kata iblis, wasta'inu ya baniya bijundaini azimaini lan tughlabu ma'ahuma. Gunakan wahai anakku dua jenis tentara yang hebat, yang dahsyat. Kalian tidak akan kalah selama kalian didampingi oleh dua jenis tentara ini. Dua jenis tentara yang akan menaklukkan jiwa manusia lalu menjadi pengekor, followers, pengikut bagi iblis laknatullahi alaih. Apakah tentara yang pertama? Jundul ghaflah, tentara kelalaian. Dibuat agar manusia itu lalai. Lalai dari Allah, lalai dari akhirat. Udah, Allah dengan akhirat ini satu paket. Karena tujuan akhir dari perjalanan hidup kita ini akhirat. Agar bisa sampai ke sana, ya harus tetap berada di jalan Allah, mengingat Allah, mematuhi aturan Allah, berpegang teguh kepada syariat Allah. Selamat tuh sampai di akhir, di terminal akhir dari kehidupan kita, yaitu akhirat. Itulah kehidupan yang hakiki. Mana hakiki? Selama-lamanya. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan, kata Allah. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Di dunia ini bukan hidup yang sebenarnya yang kita tuju.
Dunia ini adalah tempat kita berjuang, mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Sifatnya sangat sementara, sepintas, sebentar dibanding kehidupan akhirat nanti. Oleh karena itu, melalaikan manusia dari akhirat, melalaikan manusia dari Allah Azza wa Jalla, berarti mengalahkan manusia. Kata syaitan, faghfilu quluba bani Adam anillahi ta'ala wad daril akhirah bikulli tariqin. Lalaikan hati-hati Bani Adam dari Allah dan dari negeri akhirat dengan segala macam cara. Falaysa lakum syai'un ablagha fi tahsili ghardikum min dhalik. Tak ada cara yang lebih ampuh bagi kalian dalam meraih tujuan kalian dalam hal tersebut dibanding membuat manusia lalai. Fainal qalba idza ghafala anillahi ta'ala tamakkantum minhu wa min ighwaihi. Karena sesungguhnya apabila hati ini lalai dari Allah, kedudukan kalian di hati itu akan semakin kuat di dalam menyesatkannya. Sudah kita terangkan, zikrullah ini benteng, pertahanan, perisai yang sangat kuat. Kalau hati dikuasai oleh setan lalu berzikir, setan lari. Kalau hati ini kosong dari setan lalu berzikir, itu ibarat membuat perisai dan benteng. Setan dari luar nggak bisa mendekati. Jadi kelalaian adalah tentara setan dalam menaklukkan manusia, dalam mengalahkan jiwa manusia untuk kemudian dijajah, diatur, didominasi. Inilah tentara setan yang pertama yang sangat dahsyat. Makanya Allah Azza wa Jalla menyatakan wala takunu kalladzina nasullaha faansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian menyerupai seperti orang-orang yang melupakan Allah lalu Allah membuat mereka itu lalai, melupa terhadap diri sendiri. Kalau lupa kepada Allah, lupa siapa dirinya, untuk apa dirinya hidup, dan kemana kelak dia akan pergi setelah meninggalkan kehidupan ini. Fa'ansahum anfusahum. Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka lah orang-orang yang fasik. Jadi Allah melarang, jangan seperti itu. Makanya setan berupaya melakukan segala cara agar manusia itu seperti itu. Melalaikan Allah, melalaikan diri sendiri, melalaikan akhirat. Inilah tentara yang pertama bagi setan. Jundul ghaflah, tentara kelalaian. Kedua, wasani jundus syahwat, tentara syahwat. Syahwat itu adalah keinginan untuk menikmati kenikmatan dunia yang melalaikan walaupun dengan cara yang terlarang. Keinginan untuk menguasai, memiliki dan menikmati harta, kekayaan, tahta, jabatan, kekuasaan, pangkat, popularitas, pendukung, dan yang sejenisnya dengan segala macam cara. Walaupun dengan cara yang diharamkan. Untuk meraih harta dengan cara yang diharamkan, maling, riba,
dengan menipu, dengan berbagai macam cara untuk meraih tahta, pangkat, jabatan, kekuasaan, sampai nendang orang, nginjak orang, nyikut orang, menzalimi orang, memfitnah orang. Dan banyak lagi. Ini syahwat. Fazayyinuha fi qulubihim wa hassinuha fi ayunihim. Hiasi syahwat ini dalam hati-hati mereka. Perbagus masalah ini dalam pandangan mereka. Gempur mereka dengan dua jenis tentara ini. Yaitu tentara kelalaian dan tentara syahwat. Ini senjata yang paling ampuh, tentara yang paling dahsyat dalam mengalahkan manusia. Falaisa lakum fi bani Adam ablagh minhuma. Tidak ada sesuatu pun yang lebih dahsyat untuk menaklukkan manusia bagi kalian selain dua itu. Ghaflah atau lalai dan syahwat. Maka minta bantuan kepada ghaflah dan syahwat. Dan jadikan itu sebagai kawan di dalam menggempur orang-orang yang lalai. Jadikan juga sebagai senjata, sebagai kawan, pembantu dalam mengalahkan orang yang ingat. Karena apa? Karena satu tidak akan bisa mengalahkan yang lima. Maksud satu tidak akan mengalahkan yang lima itu karena setiap orang yang lalai ada dua setan. Dua setan untuk menggoda dengan syahwat, dua setan untuk menggoda dengan ghaflah, sehingga menjadi 4, dan satu setan untuk menggoda orang yang ingat, sehingga 5. Satu dikeroyok oleh 5, parah. Kitanya satu, kondisinya lemah. Yang mengeroyok kita 5 setan dalam kondisi yang kuat. Gimana kita bisa menang? Oleh karena itu kata iblis, "Idza ra'aitum jama'atan mujtami'ina 'ala ma yadhurrukum min dzikrillah aw mudzakarati amrihi wa nahyihi wa dinihi, falam taqdiru 'ala tafriqihim." Kalau kalian melihat satu kelompok orang berkumpul melakukan sesuatu yang membahayakan kalian, kalian di sini iblis, anak setan, anak-anak iblis. Ini wejangan dari iblis kepada anak-anak turunannya. Kalau kalian melihat manusia berkumpul melakukan hal yang madarat bagi kalian seperti zikrullah atau kajian-kajian ilmu, penelaahan terhadap agama, walam taqdiru ala tafriqih, dan kalian tidak bisa membubarkannya, tidak bisa mempersekusinya. Nggak pernah kita umpamanya lagi ngaji, lagi membahas kitab, tiba-tiba ada sesuatu yang aneh yang menyebabkan jamaah bubar tanpa kelihatan. Nggak, setan nggak bisa begitu. Nggak bisa membubarkan kajian. Maka kata iblis, fasta'inu alaihim bibani jinsihim minal insil battalin. Faqarribuhum minhum wasyawishu alaihim bihim. Minta pertolongan kepada kawan-kawan kita dari bangsa manusia, dari kalangan orang-orang yang menyimpang. Dekati mereka, timbulkan kekacauan kepada mereka dengan kawan-kawan kita dari kalangan manusia. Dihasutlah manusia-manusia yang menyimpang, ahli maksiat, ahli bid'ah, orang-orang yang tidak suka kepada dakwah. Karena dakwah itu menyentil dan mengusik kehidupan mereka. Kita bilang umpamanya
Maksiat itu harus dijauhi. Hukumnya haram berjudi, haram mabuk, haram mencuri, haram berzina, haram riba. Itu para pelaku semua perbuatan itu bukannya terima kasih, tersinggung, mengusik kehidupan mereka. Kita mengatakan jauhi kebidahan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW dan Nabi melarangnya dengan keras. Para pelaku kebidahan bukannya terima kasih untuk peringatan dan nasihat kita sudah diingatkan. Enggak, tapi benci, tersinggung. Mau menjawab secara ilmiah enggak bisa. Memprovokasi orang-orang agar berhenti ngaji enggak bisa. Akhirnya digerakkan semuanya. Makanya para pelaku kebidahan itu berkolaborasi dengan para pelaku kemaksiatan. Dikerahkannya para ahli maksiat. Tukang mabok, tukang judi, tukang malak, tukang ini, tukang itu. Pakaikin kopiah. Bilang takbir, Allahu Akbar, membubarkan kajian. Persekusi. Ini memang wejangan iblis laknatullahi alaih. Kata iblis, idza ra'aitum jama'atan mujtami'ina 'ala ma yadurrukum min dzikrillah aw mudzakarati amrihi wa nahyi wa dinihi wa lam taqdiru 'ala tafriqihim fasta'inu 'alaihim bi bani jinsihim minal insil battalin. Kalau kalian melihat ada sekumpulan orang berkumpul melakukan hal yang memadaratkan kalian, berupa zikrullah, berupa ngaji, berupa membahas kitab, Quran dan As-Sunnah, dan kalian tidak mampu membubarkannya, minta bantuan tuh kepada orang-orang jenis mereka yang menjadi kawan kalian dalam kebatilan. Timbulkan kekacauan di tengah mereka melalui kawan-kawan kita dari kalangan bangsa manusia itu. Gitu tuh. Lahirnya persekusi itu kayak begitu tuh. Walhasil, siapkan kawan-kawan dalam segala urusan untuk menggoda manusia. Masuki segala pintu dari kehidupan manusia, dari pintu kehendak dan syahwat mereka. Dan jadilah kalian pembantu-pembantu untuk meraih tujuan yang kalian inginkan. Kalau umpamanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan manusia untuk bersabar dalam menghadapi kalian, memperkuat kesabaran tersebut, dan murabatah. Murabatah itu menjaga perbatasan pos-pos yang harus dijaga. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabar kalian, kuatkan kesabaran kalian, dan bermurabatah. Murabatah itu jaga pos-pos penjagaan. Ngeronda, menjaga dengan ketat-ketatnya, jangan sampai ada infiltrasi dari pihak musuh. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian ini sukses, bahagia. Itu perintah Allah kepada orang beriman. Syaitan tahu ayat ini, ya tahu. Kata iblis, Allah merintahkan manusia untuk bersabar menghadapi kalian. Maka bersabarlah kalian, kuatkan kesabaran kalian, dan tetap gedor tuh pintu-pintu atau pos-pos perbatasan yang mereka jaga. Gunakan segala kesempatan yang ada ketika mereka tergoda dalam bentuk syahwat atau ghadab. Karena apa? Karena tidak ada cara yang lebih dahsyat, lebih ampuh dalam menggoda manusia selain syahwat dan ghadab. Ketahuilah, kata setan, di kalangan manusia ada orang yang syahwatnya lebih dominan. Tapi ghadabnya, emosinya lemah. Nggak gampang marah, nggak gampang emosi. Tapi syahwatnya tinggi. Maka ambil jalan syahwat untuk menggoda manusia.
tinggalkan jalan ghadab. Jangan membuat dia marah emosi karena susah dia, susah marah. Jangan goda dari jalan itu kalau susah, tapi goda dari jalan syahwat karena itu yang lebih mudah. Di kalangan manusia ada yang sebaliknya. Dia lebih emosional. Syahwatnya kecil, tapi dia gampang marah. Maka goda dia dari aspek emosinya, tapi tetap jangan abaikan jalan syahwat untuk menggoda mereka. Jangan abaikan pos penjagaan syahwat tetap, walaupun syahwatnya kecil. Karena apa? Karena siapa orang yang tidak bisa menguasai dirinya ketika emosi, ketika marah, maka dia pun tidak akan mampu menguasai kemarahannya dalam perkara yang berkaitan dengan syahwat. Padukan tuh, satukan antara ghadab dengan syahwat. Kawinkan dua cara ini. Maka ajak manusia ke jalan syahwat melalui pintu emosi atau ghadab. Ajak manusia ke jalan ghadab melalui pintu syahwat. Pokoknya dua pintu ini connecting. Bisa berhubungan satu sama lain. Berkata iblis selanjutnya, wa'lamu annahu laisa lakum bani Adam silahun ablagh min hadaini silahain. Ketahuilah bahwa tidak ada senjata yang lebih ampuh bagi kalian dalam menggoda Bani Adam dibanding dua jenis senjata ini. Karena dulu kata iblis, aku mengeluarkan ayah-ayah mereka itu Adam dan Hawa dari surga dengan syahwat. Syahwat terhadap apa? Terhadap makanan, buah-buahan. Terhadap kekekalan di surga. Kalau kamu mau makan buah ini, kamu kekal di surga. Kegoda. Dan hanyalah kata iblis, aku mencampakkan permusuhan antara anak-anak Adam melalui pintu ghadab, emosi. Dengan pintu ghadab ini terputuslah silaturahmi di antara mereka. Tertumpahlah darah di kalangan mereka. Dengan ghadab ini, maka seorang anak Adam membunuh anak Adam yang lainnya. Dua orang anak Adam, dua-duanya disuruh kurban. Yang satu kurbannya dengan yang maksimal, yang terbagus. Yang satu lagi dengan yang terburuk. Melakukan kurban. Akhirnya yang paling bagus diterima, yang paling buruk ditolak. Dihembuskan godaan melalui pintu ghadab kepada yang ditolak. Emosi, dia marah, iri kepada kawannya sampai dibunuh. Ditumpahkan darahnya. Dan apa yang dilakukan oleh Bani Adam yang ditolak amalnya tersebut, ini yang banyak diikuti oleh kaum muslimin dalam beribadah. Kalau kurban, yang minimum, yang paling murah berapa asal memenuhi syarat. Yang paling murah maneng 3 juta, yang 2 juta ada enggak? Ada anaknya, itu aja. Padahal enggak memenuhi syarat. Yang paling minim untuk Allah, yang paling minim. Makanya ditolak ya. Harusnya yang terbesar sesuai dengan budget maksimal yang kita miliki. Memang mana yang paling besar berapa kambing untuk kurban nih? Ada yang 8 juta, yang 10 juta ada enggak? Maksudnya begitu. Oh ada, jarang nih satu-satunya. Ada enggak yang lebih besar lagi daripada ini? Begitu tuh harusnya ya. Itu yang diterima insya Allah. Begitu juga infak, sedekah, wakaf. Banyak orang wakaf dengan barang benda yang sudah tidak dia pakai. Saya punya motor udah lama nggak dipakai karena rusak terus, saya wakafkan ke yayasan. Ngasih penyakit.
Saya ada tanah tuh mau saya wakafkan di mana? Di puncak gunung. Digarap nggak bisa, dibangun nggak bisa, dijual nggak laku, diwakafkan. Atau yang nerima wakafnya juga bingung gimana memanfaatkannya, dijual nggak laku-laku. Ada nggak kaum muslimin yang kayak gitu? Rata-rata kayak gitu. Nggak ada, ini ada rumah saya di pinggir jalan, gedung harga sekian miliar, ini saya wakafkan. Itu yang paling berharga bagi saya dibanding rumah lain. Itu yang saya wakafkan. Oh, itu bagus. Bisa dijual untuk membangun masjid, untuk membangun pondok pesantren, untuk membiayai kegiatan-kegiatan dakwah dan seterusnya. Harusnya yang terbaik kan? Ini yang terburuk. Dan itu yang mudah dihembuskan, bisikan melalui pintu ghadab oleh syaitan laknatullahi alaih. Sampai menimbulkan pertumpahan darah. Ketahuilah bahwa ghadab itu bara dalam hati manusia. Sedangkan syahwat telah apinya yang sudah menyala-nyala dalam hati manusia. Sedangkan api hanya bisa dipadamkan dengan air, dengan sholat, dengan zikir, dan dengan takbir. Ada memang hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza ra'aitumul hariq fakabbiru fa innan nara tudfi'uhu." Kalau kalian melihat kebakaran, takbirlah. Karena api ini bisa dipadamkan dengan takbir, tapi sanad hadis ini sangat dhaif. Maka jauhi atau hindarkan oleh kalian orang-orang yang sudah terkena hasutan syahwat dan ghadab. Jangan sampai dekat kepada wudu, jangan sampai dekat kepada sholat, karena hal itu bisa memadamkan api ghadab dan syahwat. Kalau sudah marah, goda, jangan sampai wudu, sholat, dan zikir. Karena Nabi mereka, yaitu Nabi kita Muhammad SAW telah menyatakan, innal ghadab jumratun fi qalbi ibni Adam amma ra'aitum min ihmari ainaihi wa intifakhi awdajihi fa man ahassa dzalik falyatawadda. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sungguhnya ghadab atau emosi itu bara dalam hati Bani Adam. Tidakkah kalian lihat mereka memerah kedua matanya ketika marah dan tegang otot-otot lehernya? Siapa orang yang merasakan hal itu, hendaklah dia berwudu. Hadis ini merupakan penggalan atau potongan dari hadis yang panjang riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya, diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Tapi hadis ini cacat atau dhaif. Pertama karena mursal, yang kedua ada rawi yang sayyul hifdz, yang hafalannya buruk, sehingga dikategorikan sebagai hadis yang dhaif oleh kalangan para ulama. Dalam hadis lain, innama tudfa'un nar bil ma', hanyalah api itu bisa dipadamkan dengan air. Berdasarkan hal itulah maka Allah Azza wa Jalla telah mewasiatkan kepada manusia untuk minta tolong dalam menghadapi syaitan melalui sabar dan salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Hei orang-orang yang beriman, mintalah kalian pertolongan kepada Allah. Maksudnya dalam menghadapi godaan setan melalui sabar dan salat. Maka halangi antara mereka dengan sabar dan salat. Lalaikan mereka dari hal itu. Dan minta tolong untuk mengalahkan mereka dengan syahwat dan ghadab.
Karena senjata yang paling ampuh bagi kalian dalam menggoda manusia adalah al-ghaflah dan ittiba'ul hawa. Ghaflah itu kelalaian dan mengikuti hawa nafsu. Sehebat-hebat senjata mereka dalam menghadapi kalian dan sekuat-kuat benteng mereka dalam menahan gempuran godaan kalian adalah zikrullah dan menyelisihi hawa nafsu. Lawan dari zikrullah adalah ghaflah. Lawan dari menyelisih hawa nafsu adalah mengikuti hawa nafsu. Maka apabila kalian melihat seseorang menyelisihi hawa nafsunya, lari, kabur kalian, jauhi oleh kalian orang itu. Jangan dekat-dekat. Maknanya adalah, ini yang harus kita perhatikan. Kita sedang berperang setiap saat dengan musuh, tapi kita sering membantu musuh untuk mengalahkan kita. Memberi senjata ke musuh nih. Kalau senjatanya real nih, basoka nih, granat nih, bom ini, senjata mesin. Nih, lalu dipakai untuk menembak diri kita. Ya hancur binasa kita. Apa sih senjata yang sering kali kita berikan kepada musuh untuk mengalahkan kita? Senjatanya itu adalah dosa dan maksiat. Dengan berdosa, dengan maksiat berarti kita ini menguatkan lawan, memberi senjata kepada lawan untuk apa? Untuk mengalahkan kita. Berkata Imam Ibn Qayyim, wal maqsud anna dhunuba wal ma'asi silahun wa madadun yamuddu bihal amdu a'da'ahu wa yu'inuhum ala nafsih fayuqatilunahu bisilahihi wa yakunu ma'hum ala nafsihi wa hadha ghayatul jahal. Maksudnya adalah bahwa dosa dan maksiat itu senjata bantuan yang diberikan oleh seorang hamba kepada musuhnya. Musuhnya siapa? Syaitan. Lalu musuh itu menggunakan senjata itu untuk mengalahkan kita. Mereka memerangi kita dengan senjata itu. Maka jadilah orang itu menjadi kawan musuh dalam mengalahkan dirinya sendiri. Dan ini puncaknya kebodohan. Orang yang paling bodoh adalah orang yang memberikan senjatanya ke pihak musuh, lalu oleh pihak musuh digunakan untuk menyerang kita. Bodoh sebodoh-bodoh kebodohan. Puncaknya kebodohan. Ghayatul jahal. Sebaik syair menyatakan, ma yablughul a'da'u min jahilin, ma yablughul jahilu min nafsih. Bayangkan. Musuh tidak bisa mencelakakan orang jahil sedahsyat kecelakaan yang dilakukan oleh orang jahil tersebut terhadap dirinya. Musuh bisa melukai kita sedikit, tapi kita, kalau kitanya bodoh, bisa melukai kita dengan kebodohan kita melebihi daripada luka yang diberikan oleh musuh kepada kita. Sebagai contoh umpamanya ya, umpama nih, kita bertempur dengan musuh menggunakan double stick, nunchaku gitu ya. Musuh susah untuk memukul kita, menghindar, mereka mukul, kita tangkis, kita menghindar. Sekali kena ya nggak begitu telak. Tapi kalau kitanya bodoh di dalam mempermainkan nunchaku atau double stick, tok 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 tok, peletak.
kena ke ini sendiri, ke kepala sendiri, ke hidung sendiri. Luka yang ditimbulkan oleh kita karena kebodohan kita dalam memainkan nunchaku itu lebih besar daripada serangan musuh kepada kita. Atau kita pakai pedang, pakai samurai, dipegang musuh umpama membacok, kita tangkis, kita menghindar, sekali sebet sedikit. Tapi kita ketika memainkan pedang dan kita bodoh, nggak bisa, dibudak, dipukul-pukul, melukai diri sendiri. Kan banyak yang seperti itu. Ini yang dimaksud syair ini, ma yablughul ada min jahilin ma yablughul jahilu min nafsih. Musuh tidak akan bisa memberikan kecelakaan kepada orang yang bodoh seperti kecelakaan yang dibuat oleh orang bodoh terhadap dirinya sendiri. Dan sesuatu yang amat sangat aneh, seorang hamba berupaya keras menghinakan dirinya, tapi dia menyangka dia sedang memuliakan dirinya. Dia ingin mulia dengan ditumpuknya harta, dengan ditumpuknya kekuasaan, dengan disebarnya popularitas, bikin sensasi, terkenal di mana-mana. Dia merasa mulia dengan itu, padahal dia sedang menghinakan dirinya sendiri. Adakah orang yang caper bikin sensasi yang buruk sekedar untuk membuat dirinya terkenal apapun dilakukannya, dan dia merasa mulia dengan popularitasnya tersebut, padahal hakikatnya dia sedang menghinakan dirinya sendiri. Betapa banyaknya orang yang bersungguh-sungguh untuk merusak kehormatannya, merusak harga dirinya, merusak keagungannya, merusak nama baiknya. Tapi dia merasa sedang meraih kehormatan tersebut. Dia merasa sedang meraih kehormatannya, tapi dengan cara yang bisa merontokkan kehormatannya, harga dirinya. Betapa banyaknya orang yang berupaya sungguh-sungguh mengerahkan segala macam kemampuan untuk menghinakan diri, mengecilkan diri, mengotorkan diri, tapi dia merasa, bahkan meyakini dia sedang mengangkat dirinya, memperbesar dirinya, memperagung dirinya. Aneh nggak itu? Aneh. Dan orang yang seperti ini banyak. Merasa terhormat dengan bikin sensasi, minim prestasi. Raihlah kehormatan, nama baik dengan prestasi, walaupun sepi dari sensasi. Orang akan lebih respek, hormat, menghargai orang yang berprestasi daripada orang yang banyak membuat sensasi dengan perkara-perkara buruk. Semakin terkenal dia, tapi terkenal dalam keburukan. Semakin hina dan rendah dia, tapi dia merasa semakin terkenal, semakin mulia, semakin terhormat, semakin merasa di atas. Banyak yang seperti ini. Berkatalah para ulama salaf dalam salah satu khutbah mereka, ala rubba muhinin li nafsihi wa huwa yazumu annahu laha mukrim wa mudhillun li nafsihi wa huwa yazumu annahu laha mu'iz wa musaghirun nafsihi wa huwa yazumu annahu laha mukabbir wa mudayyun li nafsihi wa huwa yazumu annahu mura'in li haqqiha wa kafa bil mar'i jahlan ay yakuna ma'aduwihi ala nafsihi yablughu minha bi fi'lihi ma lam yablugh minhu aduwuh. Hati-hati hai manusia, betapa banyaknya rubba muhinin li nafsi, betapa banyaknya orang yang menghinakan dirinya sendiri, tapi dia menyangka bahwa dia sedang memuliakan dirinya.
Banyak orang yang merendahkan dirinya, dia menyangka sedang memuliakannya. Banyak orang yang melecehkan dirinya, tapi dia merasa sedang membesarkan dirinya. Betapa banyaknya orang yang menyia-nyiakan kehormatan dirinya, tapi dia merasa sedang menjaga hak-haknya. Cukuplah seseorang disebut super bodoh apabila dia berpihak pada musuhnya dalam mengalahkan dirinya sendiri. Dia menimpakan kerusakan dan kerugian kepada dirinya melebihi kerusakan yang bisa ditimpakan oleh musuhnya kepada dirinya. Jadi orang yang lalai, orang yang membuka lebar pos penjagaan indranya termasuki oleh setan. Setan menebar pasukan yang dahsyat berupa ghaflah, syahwat, dan juga ghadab. Akhirnya orang tersebut lalai dari dirinya. Kalau lalai maka terbalik. Penilaian dia tentang aktivitas hidup dan kehidupan ini. Dia ingin meraih kehormatan dengan cara yang membuat dirinya terhina. Dia ingin menggapai penghargaan dengan cara yang membuat dirinya terlecehkan dengan perbuatannya sendiri. Dia ingin memperbesar dirinya dengan cara-cara yang mengerdilkan dia di mata seluruh makhluk. Tapi dia merasa mulia, merasa di atas, merasa terhormat, merasa dihargai di saat atau di tengah cibiran, ledekan, dan hinaan orang kepadanya. Orang menghina, mencibir, meledek, merendahkannya karena memang perbuatan-perbuatan rendah orang tersebut. Tapi dia semakin merasa menggelembung dirinya di atas semua orang. Sebodoh-bodoh kebodohan sama dengan memberikan senjata kepada musuh untuk ditembakkan kepada dirinya. Berdasarkan hal itulah maka dua senjata setan, dua jenis tentara pasukan setan itu wajib diantisipasi. Ghaflah, lawanlah dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah SWT. Syahwat, dengan banyak-banyak mengejar kehidupan akhirat daripada dunia. Oleh karena itu dua hal yang dilalaikan oleh setan dari diri manusia, lalai kepada Allah, lalai dari akhirat. Lalai kepada Allah melahirkan ghaflah. Lalai dari akhirat melahirkan syahwat. Dan kedua tentara inilah yang banyak menaklukkan jiwa dan hati manusia dalam kehidupan ini. Makanya Allah wanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menyerupai seperti orang-orang yang melalaikan Allah, lalu Allah membuat mereka lalai kepada diri sendiri. Mereka lah orang-orang yang fasik. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan dan menjaga diri kita dari dua tentara setan yang dahsyat tadi. Ya, cukup sampai di sini dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Syukran Ustadz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustadz di sesi tanya jawab ini. InsyaAllah kami mengundang kepada pendengar dan pemirsa yang akan bertanya langsung kepada Ustadz bisa melalui line telepon di nomor 022-8686-2637 ataupun bisa melalui pesan singkat, kirimkan pertanyaannya melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811-227-1476. Kita akan angkat penelpon yang akan bertanya terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Terima kasih Mas. Ustaz, kalau saya mendengar dua jenis setan itu rasanya mengerikan. Karena setan bisa mengalahkan Nabi Adam juga.
ada dua senjata, yang dua setan itu, satu melalaikan, dua syahwat. Bagaimanakah untuk menghindari hal-hal itu? Karena soalnya rasanya mengerikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyono di Margahayu. Barakallahu fiik. Bagaimana caranya agar kita tidak lalai dan tidak terjerumus ke dalam syahwat? Pertama, banyak-banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Agar kita tidak lalai. Dan seutama-utama zikir adalah ilmu. Baik mengajarkannya ataupun mempelajarinya. Karena apa? Karena tidak ada sesuatu pun yang lebih mengingatkan kita kepada Allah daripada ilmu. Dan seutama-utama ilmu yang merupakan zikir teragung kepada Allah adalah ilmu tauhid. Pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Mempelajari ilmu tauhid, mempelajari asma dan sifat Allah, itu yang paling lebih mengingatkan kita kepada Allah. Itulah hakikat dari zikir. Jadi pelajari banyak ilmu, banyak ngaji, banyak baca, banyak mendengarkan kajian-kajian, baik offline juga online seperti ini. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Dan terutama jaga zikir muqayyad. Menjaga zikir muqayyad maknanya zikir-zikir yang sudah tertentu. Zikir pagi dan petang. Zikir-zikir dalam seluruh aktivitas. Mau tidur ada zikir. Bangun tidur ada zikir. Masuk WC, keluar WC ada zikir. Keluar rumah, masuk rumah ada zikir. Mau makan, habis makan ada zikir. Bahkan mau melakukan hubungan suami istri ada zikir. Melihat hujan ada zikir. Angin berhembus ada zikir. Naik kendaraan ada zikir. Itu semua yang disebut dengan zikir muqayyad. Jangan abaikan itu. Hafalkan seluruh doa-doa tersebut. Dan amalkan. Kedua, zikir yang mutlak. Zikir yang mutlak, zikir yang tidak ditentukan. Lafadznya, jumlahnya, momennya. Silakan. Selama di momen yang tidak terlarang. Boleh nggak ketika di WC kita berzikir? Boleh, tapi jangan dengan lisan. Hanya zikir dengan hati, dengan fikiran. Di WC kita ingat akhirat, kita ingat alam kubur, kita ingat surga neraka, kita ingat umpamanya kekuasaan Allah, penciptaan langit dan bumi. Boleh nggak ketika jongkok atau duduk di WC kita mendengar kajian, mendengar bacaan Al-Quran? Boleh, asal tidak mengikutinya secara lisan. Kita umpamanya mau ke WC, setel dulu umpamanya radio atau menyetel YouTube di HP kita, di gadget kita, di laptop, tablet gitu ya. Setel baik kajian ataupun murotal disimpan di luar WC, kemudian kita masuk WC, kemudian kita duduk sambil mendengarkan kajian. Boleh? Boleh. Itu zikir? Ya, itu zikir. Tapi bukan zikir dengan lisan. Yang terlarang dalam WC adalah zikir dengan lisan. Makanya para ulama, sebagian ulama ketika akan masuk WC dulu, dia menyuruh muridnya untuk membacakan kitab secara keras di luar WC. Agar dia di dalam WC tetap dapat ilmu. Jadi perbanyak zikir muqayyad, perbanyak juga zikir yang mutlak. Di luar aktivitas yang biasa. Di motor, di mobil sambil nyetir kita zikir. Sambil berjalan kita zikir. Sambil jogging kita berzikir. Memurojah bacaan ayat, banyak-banyak membaca ayat Al-Quranul Karim dan seterusnya, itu zikir. Maka itu akan
menghindarkan kita dari ghaflah. Jadi yang pertama adalah tetaplah melakukan zikir yang muqayyad dan yang mutlak. Yang kedua, sesering mungkin baca Al-Quran dan menghafalkannya. Yang ketiga, pelajari ilmu. Karena ilmu adalah sebaik-baik zikir. Keempat, gaulah sama orang-orang ahli zikir. Agar kita terimbas, terbawa-bawa. Dan hindarkan pergaulan dengan orang-orang yang lalai. Itu untuk menghindari ghaflah. Adapun cara untuk menghindari syahwat adalah pertama, harus diubah cara berpikir kita. Mindsetnya ini nih. Selama ini kita ini kebanyakan hidup untuk mengejar kesenangan dunia. Itu yang lebih pokok. Akhiratnya sisanya. Betapa banyak orang yang hanya ngaji kalau ada waktu luang. Padahal mestinya wajib meluangkan waktu untuk ngaji. Bukan ngaji kalau ada waktu luang, tapi wajib meluangkan waktu untuk ngaji. Jadi banyak orang yang memiliki cara berpikir mengejar kehidupan dunia, sisanya kalau ada waktu untuk akhirat. Akhirnya dia lebih mengikuti syahwatnya. Maka ubah sebaliknya. Kejar akhirat, itu yang paling pokok. Dunia sisanya. Kalau kita sungguh-sungguh mencari dunia, tetap untuk bekal akhirat nanti. Orang sebaliknya menjadikan amalan akhirat untuk mengejar dunia. Rajin tahajud agar dagangnya laku. Rajin saum umpamai sunnah Senin Kamis agar karirnya tetap nanjak. Mengamalkan wirid sekian kali agar urusan dunianya lancar. Menjadikan amalan akhirat untuk kepentingan dunia. Kan kebanyakan begitu ya. Banyak orang yang masuk kepada majlis-majlis zikir, salawatan dan seterusnya. Untuk apa? Agar urusan dunia dilancarkan. Amalan akhirat diniatkan untuk meraih keuntungan dunia. Padahal mestinya sebaliknya. Kita mengejar dunia agar bisa memberikan kontribusi yang menguntungkan di akhirat nanti. Mengejar dunia agar bisa bangun masjid, infak, sedekah, membangun pondok pesantren, membiayai dakwah, haji, umroh dan seterusnya. Untuk itu. Agar punya tabungan yang banyak di akhirat nanti. Nah, jadi kalau orang mindsetnya berpikir yang pokoknya mengejar akhirat, dia tidak akan terjerumus ke dalam syahwat. Dia akan berpikir kalau dagang, yang ada di pikirnya bukan untung rugi, tapi pahala atau dosa. Rahmat Allah atau laknat Allah. Ridho Allah ataukah murka Allah. Azab Allah ataukah kasih sayang Allah. Itu yang dia pikirkan. Makanya dia nggak akan nipu. Makanya dia nggak akan sumpah palsu. Makanya dia nggak akan curang. Makanya dia ini nggak akan dibumbui oleh dusta dan kebohongan dan yang sejenisnya. Karena tahu bahwa itu semua mengundang laknat, mengundang murka, mengundang azab. Keuntungannya nggak seberapa. Tapi azab dari Allah amat sangat dahsyat. Jadi pertama, kejarlah akhirat. Kalau kita mengejar dunia dengan sesungguh-sungguh yang kita bisa, itu tetap untuk modal bahagia kita di akhirat. Apapun yang kita kejar tersebut. Maka dengan cara seperti itu insya Allah kita tidak akan terjerumus ke dalam syahwat. Karena syahwat hanya untuk kepentingan dunia dan hanya merugikan di akhirat nanti. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya melalui pesan singkat dari Ummu Khalid. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Menjelang pernikahan godaan setan amat dahsyat. Hati jadi resah gundah gulana. Banyak permasalahan yang muncul tiba-tiba. Apa kiatnya Ustadz agar hati menjadi tenang dan ketakutan akan kegagalan bisa hilang? Syukran jazakumullahu khairan. Silakan.
Ya, wa afan wa jazakallahu khairan. Sebenarnya inti pertanyaannya dan juga jawabannya sama dengan barusan. Orang yang terjerumus atau terjebak ke dalam ghaflah dan syahwat itu akan begitu. Resah dan gelisah. Lelah yang tak berkesudahan. Fisiknya, pikirannya, hati, perasaan semuanya lelah. Habis waktu untuk itu. Takut rugi, takut ditipu, takut ini, takut itu. Akhirnya nggak tenang, nggak tentram. Caranya gimana? Hindari yang tadi, ghaflah dan syahwat. Perbanyak zikir, perbanyak kajian ilmu. Rubah cara berpikir kita bahwa kita ini ingin bahagia di akhirat. Dunia ini hanya sekedar ladang untuk bisa memanen di akhirat. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia ini ladang akhirat. Di sini kita menanam tanpa berharap panen. Panennya nanti di akhirat. Bukan kita mengejar panen di sini dengan menanam yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akhirnya di akhirat nggak dapat apa-apa. Berdasarkan hal itulah maka agar kita tenang tadi. Jawabannya sama dengan pertanyaan yang pertama. Rubahlah cara berpikir kita hanya mengejar keuntungan dan kebahagiaan akhirat. Dunia hanya sebagai alat untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Kalau dunia ternyata merugikan akhirat, maka tinggalkan. Bukan meninggalkan dunianya, tapi merubah niat dan pengelolaan kita terhadap dunia tersebut. Bukan untuk digunakan bersenang-senang dengan cara yang dimurkai oleh Allah di dunia, enggak. Kalau selama ini banyak uang untuk senang-senang, happy-happy, sekarang rubah bersenang-senang untuk mana masjid yang sedang dibangun, mana orang yang sedang membangun pondok pesantren, mana yayasan dakwah yang sedang membutuhkan suntikan dana. Itu yang dicari. Wallahu a'lam bissawab. Ada telepon tadi, mudah-mudahan masih ada. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustaz. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 02286862637. Ya baik, sudah masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Eka Marga Asi, Ustaz. Ya, silakan pertanyaannya Bu Eka. Iya, Ustaz. Begini Ustaz, suami saya kan sudah meninggal. Nah terus waktu dia masih ada, seingat saya dia selalu sholat di masjid yang ada kunutnya, dan dia memegang dalil bahwa seorang makmum itu mengikuti imamnya. Apakah sholatnya itu diterima ya Ustaz? Terus yang kedua, dia itu kan usaha Ustaz, sekarang diterusin sama anak saya, tapi perbankannya masih pakai nama beliau karena anak saya belum bisa ngurus untuk perbankannya. Apakah masih boleh ya Ustaz? Itu aja Ustaz, terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Iya, wa jazakillahu khairan katsiran. Ibu Eka di Marga Asi. Barakallahu fik. Ada dua pertanyaan. Salat di masjid yang setiap subuh pakai kunut, lalu beliau ikut kunut. Ya benar begitu Bu. Saya juga kalau umpamanya salat subuh di belakang imam yang kunut, saya akan ikut kunut. Berdasarkan keumuman hadis, innama ju'ilal imamu liutamma bih. Imam itu hanyalah dijadikan untuk diikuti. Kalau imam begitu, begitu. Kalau imam begini, begini. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Basam rahimahullah dalam kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram, dalam bab jamaah, salat jamaah. Ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyatakan bahwa hadis ini berlaku untuk masalah yang diikhtilafkan antara imam dengan makmum.
Sebagaimana kita maklumi tata cara salat ini mukhtalaf. Tata cara salat banyak yang diikhtilafkan oleh para ulama. Kadang ikhtilafnya tadad. Tadad itu artinya kontradiktif, bertolak belakang, berlawanan. Seperti umpamanya ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, ada yang sedekap, ada yang ke bawah. Yang ekstrim, yang ke bawah menyatakan sedekap itu bid'ah dhalalah. Ada lagi ketika mau ruku dan mau sujud, ada yang 2 lutut dulu, ada yang 2 tangan dulu. Ikhtilaf. Demikian juga bangkit dari sujud, ada yang 2 tangan dulu, ada yang 2 lutut dulu. Ketika rakaat pertama ke kedua atau 3 ke 4, ada yang duduk istirahat dulu, ada yang tidak. Macam-macam. Ikhtilaf di kalangan para ulama. Yang harus kita lakukan, pelajari dalil kedua-duanya, lalu ambil pendapat yang menurut kita kuat sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita, dan tetap ihtiram kepada pendapat yang kita tidak ambil. Nah, pas berjamaah ternyata imam beda pendapat dengan kita. Mungkin ketika bangkit dari ruku, imam itu umpamanya sedekap, kita tidak, atau imam tidak, kita sedekap. Ikuti imam. Ketika mau bangkit dari mau turun ke sujud, kita umpamanya 2 tangan dulu, imam 2 lutut dulu, kita ikuti imam, dan sebaliknya. Ketika sholat subuh imam pakai kunut, kita tidak, karena memang dalil yang sampai kepada kita menurut kita lebih kuat yang tidak. Silakan kita tidak kunut, ihtiramlah kepada yang kunut. Selama itu ada asarnya dari sononya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan kunut subuh itu sunnah. Walaupun imam yang lain membid'ahkannya. Kita menganggap itu bidah untuk diri kita sendiri, maka kita tidak lakukan. Tapi pas berjamaah, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Maksudnya dalam hal yang diikhtilafkan, dalam hal gerakan salat kita ikuti imam. Beres, nggak ada lagi perbedaan pendapat. Bahkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala kitab Syarah Bulughul Maram, beliau menyatakan dalil yang paling kuat bahwa imam harus diikuti. Makmum harus ikut gerakan imam. Walaupun dalam perkara yang menurut si makmum itu salah. Orang yang tidak kunut menyalahkan yang kunut. Orang yang umpamanya sami Allahu liman hamidah ke bawah menyalahkan orang yang sedekap. Orang yang 2 lutut dulu ketika turun sujud menyalahkan orang yang dua ini dulu. 2 tangan dulu. Ketika berjamaah ikuti walaupun menurut kita salah sebagai makmum. Dan dalil yang sangat jelas adalah ketika masbuk. Baik kita masuk ke rakaat kedua. Pas baru 1 rakaat kita, imam kan sudah 2 rakaat. Mestinya kita wajib berdiri lagi menuju rakaat yang kedua. Tapi karena imam duduk, kita ikuti imam. Imam duduk salah nggak? Enggak salah. Memang dia duduk tasyahud awal karena sudah rakaat kedua. Kita baru rakaat pertama, mestinya kita wajib berdiri karena baru rakaat pertama. Nggak boleh kita tahiyat awal rakaat pertama. Tapi karena keharusan, kewajiban mengikuti imam lebih kuat, maka kita wajib duduk untuk ikut tahiyat awal. Beres tahiyat awal, imam bangkit lagi ke rakaat ketiga. Lalu setelah beres ruku, sujud, bangkit ke rakaat keempat. Kita waktu bangkit dari rakaat kedua ke ketiga, mestinya kita kan baru rakaat kedua tuh. Harusnya tahiyat awal. Wajib bagi kita tahiyat awal. Tapi karena kewajiban mengikuti imam lebih kuat, maka kita ikuti. Begitulah seterusnya ya. Walhasil, ikuti imam. Dalam hal gerakan yang diikhtilafkan oleh para ulama.
Kecuali kalau masalah kesalahan imam itu bukan karena ikhtilaf tapi karena inhiraf. Harus dibedakan antara ikhtilaf dengan inhiraf. Kalau inhiraf menyimpang, tidak ada ulama satupun yang berpendapat demikian. Dia melakukan itu sengaja. Contoh umpamanya, contoh nih. Ketika umpamanya Nabi SAW sujud, beliau melarang menghamparkan kedua sikutnya seperti binatang yang sedang duduk, singa yang sedang duduk. Dilarang. Lalu ada imam yang ketika sujud kayak begitu. Itu mah bukan ikhtilaf tapi inhiraf. Nggak ada satupun ulama yang berpendapat demikian. Tapi imam karena kelalaiannya begitu, jangan diikuti itu mah. Karena bukan perkara yang diikhtilafkan, tapi karena kelalaian si imam, inhiraf. Contoh lain umpamanya. Ketika umpamanya duduk di antara dua sujud, kita hamparkan kaki kiri, si telapak kakinya, kita tegakkan telapak kaki kanan, kemudian kita duduk di atasnya. Itu tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Lalu ada orang yang lalai, nggak perhatian dalam masalah itu, dan dia jadi imam menghamparkan kedua kakinya ke belakang. Itu bukan karena ikhtilaf, karena kelalaian si imam saja itu mah. Maka tidak boleh diikuti. Atau ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, si tangannya itu berayun-ayun gitu. Itu bukan karena pendapat dia, tapi karena lalai saja. Dari hal itu, maka itu tidak perlu untuk diikuti. Berdasarkan hal itulah, maka selama hal itu diikhtilafkan oleh para ulama, maka kita ikuti apa yang dilakukan oleh imam, karena kewajiban makmum adalah mengikuti imam, dan imam dijadikan hanya untuk diikuti. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Oleh karena itu suami Ibu Eka rahimahullah, kalau umpamanya beliau kunut karena mengikuti imam lalu beliau ikut kunut, insya Allah sah. Dan itulah yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua. Rahimahullah, suaminya itu dulu punya usaha. Sekarang dilanjutkan oleh anaknya. Tapi rekening bank masih atas nama ayahnya. Boleh apa tidak? Ya nggak masalah. Karena yang penting hak kepemilikan. Paling nanti ada masalah dalam urusan administrasi saja. Kalau umpamanya mau mengambil uang cash dalam jumlah yang tertentu banyak, kalau nggak salah di atas berapa 10 juta gitu, itu harus ada tanda tangan dari si pemilik rekening. Ngambil cash kalau ngambil lewat ATM kan terbatas, maksimal 5 juta atau ada yang 10 juta yang premium umpamanya. Tapi di atas itu harus ke kantor. Langsung ngambil cash 20 juta, 30 juta. Itu nggak bisa nanti. Karena harus ada tanda tangan si pemilik rekening. Paling begitu. Tapi kalau umpamanya hanya urusan transfer, bayar atau segalanya mau kita bayar atau mau menerima pembayaran lewat transfer dan lancar-lancar saja nggak masalah. Secara syar'i umpamanya tidak ada masalah, ya, insyaallah boleh. Wallahu a'lam bishawab. Mangga. Ya, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, kalau ada di antara ahli waris yang mewarisi sebidang tanah, dia menolak untuk menjual bagiannya, sedangkan ahli waris yang lainnya ingin menjual karena membutuhkan uang, apakah dia ini berdosa atau berbuat zalim karena penolakannya itu Ustaz? Syukron, jazakallahu khairan. Silakan. Iya. Wa jazakillahu khaira. Jadi ada warisan sebidang tanah gitu ya, atau rumah umpamanya, lalu dibagi-bagi. Ya mungkin dibagi-bagi dalam bentuk tanahnya. Karena umpamanya tanahnya katakanlah 200 meter persegi, 20 kali 10.
Dibagi-bagi. Nanti berebut karena nilai tanah itu bisa berbeda. Nanti yang di belakang lebih murah dibanding yang depan yang pinggir jalan. Apalagi yang belakangnya itu nggak ada akses. Nilainya jatuh. Yang untung yang ada di depan nanti berebut semua yang di depan. Nilainya berbeda. Nggak mungkin membagi-bagikannya dalam bentuk tanahnya. Karena nilainya berbeda. Satu-satunya cara diuangkan. Itu urusan teknis saja. Kalau umpamanya satu tidak mau menjual, yang lain karena butuh uang mau menjual, ya, ada banyak alternatif. Pertama, coba kalau bisa beli oleh orang yang tidak mau menjual. Beli dia sama dia semua. Udah saya beli ini uangnya bagi-bagi. Itu yang paling bagus. Jadi dibeli oleh salah seorang ahli waris, lalu dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan hukum waris. Itu yang paling bagus. Kedua, kalau enggak nih, ya apa boleh buat, di-split saja sudah. Jadi masing-masing ahli waris itu mengurus surat tanahnya. Nanti ada surat waris, ya. Biasanya ke notaris atau ke pihak desa ada yang ngurusnya di sana, mau dibagi, dan memang nanti harus begitu. Kalau itu dijual tetap ada proses itu. Proses pembagian dulu kepada masing-masing waris, nanda tangan semuanya, itu nanti kalau ke notaris bisa begitu nanti. Nah setelah di-split masing-masing umpamanya menjadi SHM, menjadi surat hak masing-masing, punya sertifikat masing-masing, silakan jual. Yang tidak mau dijual ya sudah, biar silakan, milik dia nggak mau dijual. Tapi yang mau dijual silakan dijual. Bisa saja begitu, ya. Dipagar umpamanya, dipakai patok, ini batasnya, ini tanah saya ini mau dijual. Yang lain tidak dijual nggak masalah, ya. Jadi ini tidak saling menghalangi nantinya. Dan itu lebih memudahkan, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas ya, baik, kembali kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya langsung kepada Ustadz melalui line telepon. Kami persilakan dan berikan kesempatan bagi antum yang akan bertanya untuk menghubungi nomor 02286862637. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa, di mana? Dengan Rizka di Jakarta. Ibu Rizka di Jakarta, silakan Ibu pertanyaannya. Saya mau tanya, ada keluarga jadi mempunyai anak satu, anak laki-laki. Nah, ayah, ibu dan anak laki-laki tersebut sudah meninggal dan meninggalkan harta itu satu bidang rumah. Nah, kebetulan dari pihak bapaknya itu tidak ada saudara, dia sebarangkali dari dulunya gitu kan. Dari ibunya? Hanya ada dari saudara dari ibunya saja. Nah itu bagaimana ya hukumnya ya? Anaknya tunggal, Bu. Anaknya tunggal tapi sudah meninggal juga. Anaknya sudah meninggal, jadi pemilik harta ini semuanya sudah meninggal. Sudah meninggal semua. Bersamaan atau beda-beda? Beda-beda sih meninggalnya. Cuma memang waktu itu tidak ada pengurusan warisan seperti itu. Kesalahannya seperti itu. Oh iya. Ini begini Bu, mesti dirunut ya, siapa yang pertama kali meninggal, apa suami atau istri ya. Ketika suaminya lebih dahulu meninggal, harta suaminya itu menjadi warisan untuk beberapa orang. Istrinya dapat, anaknya dapat, tapi kalau anaknya karena sendiri nanti saudaranya juga dapat. Kalau istrinya yang lebih dahulu meninggal, ayahnya tadi tidak punya ini ya. Tidak punya saudara. Tidak punya saudara. Kalau kakaknya ayah dari ayahnya ini? Sudah tidak ada. Sebatang kara. Iya, betul. Gini aja Bu, nanti harus dirunut agak panjang. Ibu nanti WA ke kita, nanti akan ada beberapa pertanyaan siapa aja yang masih hidup ya. Kalau di sini panjang nanti kita akan kasih solusi tentang masalah warisnya ya. Silakan kirimkan, bisa ke WA ini, bisa ke WA pribadi saya. Nanti kita akan cari solusi ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya,
Ya, baik. Kak, silakan untuk ibu yang tadi bertanya untuk menghubungi atau bertanya langsung atau menanyakan nomor Ustadz ke nomor 081122714776. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Abu Syafar di Palembang. Semoga Ustadz, keluarga dan tim Tarbiyah Sunnah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mau tanya Ustadz, apakah ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah termasuk untuk perlindungan diri dari syaitan? Apakah ada dalil tentang hal tersebut, dan jika benar, kapan waktu pas untuk membacanya? Syukran, jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Ya, afwan wa jazakallahu khairan. Iya. Dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah termasuk ayat pengusir syaitan. Sebab Nabi SAW menyatakan apabila dibacakan surah Al-Baqarah di suatu rumah, maka syaitan akan lari menjauh dari rumah tersebut. Tidak disebutkan surah Al-Baqarah ini ayat yang mana. Para ulama sebagian menyatakan yang dimaksudlah ayat kursi, Al-Baqarah ayat 255. Sebagian lagi menyatakan termasuk juga dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Sebagian lagi menyatakan ayat manapun dari surah Al-Baqarah ya, dia akan bisa mengusir setan dari suatu rumah apabila dibacakan di rumah tersebut. Iya, betul, itu termasuk ayat pengusir setan, termasuk juga ayat ruqyah. Silakan dibacakan mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai akhir wangsurna 'alal qaumil kafirin ayat 286-nya ya. Hadis tentang masalah itu ada dan sahih insyaallah. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Ya, baik. Syukur Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, semoga Allah selalu melindungi dan menjaga dan memberi kesehatan kepada Ustadz. Pak Ustadz, apa kiat-kiat agar kita bisa selalu menjaga agar hafalan kita terus ingat sampai tua? Jazakallahu khairan, dari hamba Allah. Ustadz, silakan. Iya, bagaimana menjaga hafalan sampai tua? Maksudnya pasti hafalan ayat dan hadis ya. Pertama, murojaah, mengulang-ulang hafalan tersebut sesering yang kita bisa. Makin sering dihafal, diulang-ulang makin kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, ajarkan kepada murid-murid kita, kepada siapa saja. Sebab salah satu cara untuk memperkuat materi atau ilmu yang kita sudah hafal, sudah kita kuasai adalah diajarkan. Yang ketiga, amalkan isinya, aplikasikan. Sebab mengamalkan isi dari suatu ayat atau hadis termasuk cara yang sangat bagus untuk menjaga hafalan tentang hadis atau ayat tersebut. Itu yang ketiga. Nah, terus yang keempat, ini sangat besar, luar biasa pengaruhnya kepada hafalan. Tingkatkan ketakwaan. Tingkatkan ibadah amal soleh. Tidak hanya sebatas yang fardu, tapi juga yang sunnah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan furqan kepada kalian. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan furqan ini mencakup beberapa hal. Pertama, ilmu. Maksudnya ilmu di sini pemahaman. Yang kedua, hafalan. Akan memperkuat daya hafal kita. Mudah hafal, dan kalau sudah hafal, kuat dalam ingatan kita. Yang ketiganya, daya analisa terhadap suatu masalah lebih tajam lagi. Dan ini menjadi dalil bahwa ketakwaan merupakan hal yang paling besar pengaruhnya dalam hal ilmu. Baik cara memahami, cepat atau lambatnya dia faham, termasuk hafalan.
Kekuatan hafalannya sangat ditentukan oleh seberapa besar kadar ketakwaan dia yang teraplikasikan dalam ibadah, dalam amal soleh. Terus selanjutnya sebaliknya hindari dosa, hindari maksiat. Karena apa? Karena kemaksiatan itu menggelapkan hati. Hati yang sudah gelap berefek kepada ilmu. Dia susah faham dan susah hafal. Kalau sudah hafal, cepat lupanya. Penyakit yang disebut dengan hese apal gancang poho. Susah hafal tapi cepat lupa. Itu karena dosa-dosa yang dilakukannya. Al-ilmu nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Berkata Imam Malik kepada Imam Syafi'i rahimahullah yang kecerdasannya, daya hafalnya luar biasa. Beliau menyatakan, inni ra'aitu anna Allah qad ja'ala fi qalbika nuran fala tudfihu bidhulumatil ma'siyah. Aku melihat Allah itu telah memberikan cahaya dalam hatimu. Jangan kamu padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan kalau seseorang lupa kepada ilmu yang sudah dihafalnya, dikuasainya, aku tidak ragu itu karena dosa yang pernah dilakukannya. Hindari dosa, hindari maksiat, maka itu akan berpengaruh kepada ilmu termasuk kualitas dari hafalan kita ya. Cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.